ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa dia sudah menyelamatkan binatang-binatang hewan itu sebelumnya, gitu loh. Oke, saya jawab. Justru itu, Pak. Ya, kitab Anda mengatakan yang hidup itu tinggal yang bersama Nuh. Kejadian 7 ayat 23. Baca. Yang hidup, hewan yang hidup hanya yang bersama Nuh. Justru itu yang menimbulkan pertanyaan. Kalau memang yang hidup itu hanya yang di kapalnya Nuh, yang bersama Nuh, lalu bekicot yang ada di Indonesia, cacing yang ada di Indonesia, kecoa yang ada di Indonesia, semut yang ada di Indonesia, apakah ini melakukan migrasi dari Irak sampai ke Indonesia? Ya, berarti itu yang saya tanyakan. Berarti bekicot dan cacing itu diselamatkan di bahteranya, makanya ada ya hidup sekarang. Itu saya setuju. Cacing, bekicot, semua binatang diselamatkan di bahteranya Nuh. Iya. Ya. Iya. Nah, kan berarti binatang ini pusatnya ada di Irak sana, tempatnya Nuh di Mesopotamia. Nah, justru itu kalau memang binatang itu setelah banjir pusatnya ada di sana, ngumpul di sana, bagaimana mungkin di Indonesia ada bekicot? Apakah bekicot itu migrasi ke Indonesia? Oke, saya jawab. Saya jawab. Nah sekarang, kamu paham nggak letaknya bumi waktu itu sama dengan kepulauan sekarang? Siapa yang bisa mengukur? Itu nggak masalah, Pak. Taruhlah dulu itu tidak menyeberang laut, semuanya daratan dari Irak sampai ke Indonesia. Apakah bekicot migrasi gitu? Dari Irak ke sana, ke Indonesia sini? Apa seperti sama itu? Kayak Adam dan Hawa juga, Bang. Anda lupa, kalau Anda menyamakan Adam dan Hawa, kitab Anda mengatakan semuanya mati, kecuali yang bersama Nuh. Ingat, kecuali yang bersama Nuh. Nah, jadi makanya yang bersama Nuh itu mengambil masa juga untuk berkembang. Kayak Adam dan Hawa juga ambil masa juga bertahun-tahun untuk berarti begitu migrasi gitu, lewat padang pasir panas gitu. Cacing kan jalan dari sana ke sini. Sambil untuk mengembang, bro. Kalau berpuluh-puluh tahun mengembang bisa. Sampai 1 miliar tahun juga nggak nyampe, Pak. Mungkin burung juga yang bawakan. Hah? Ya. Burung. Astagfirullahaladzim. Cacing gimana cacing? Seperti mungkin ini ataupun bencana alam yang membawanya. Kalau kita lihat ya, peradaban Mesir itu sudah berkembang zamannya Nuh. Mesir tidak hancur. Tidak ada arkeolog yang bisa membuktikan bahwa Mesir pernah kena dilanda banjir Nuh. Dengar, Mesir itu belum ada di zaman Nuh. Aduh, Mesir, peradaban Mesir dimulai tahun berapa? Hah? Banjir tahun berapa? Ayo, kita cek yuk. Mesir itu peradaban yang terkenal adalah Firaun. Sebelum Firaun nggak ada? Ya nggak ada lah. Yang tertua. Udah. Anda nggak ngerti sejarah ternyata. Yang tertua itu di situ adalah itu masih diperkirakan daerah Iran Irak. Karena kenapa? Kalau kita urut dari penciptaan gambaran Alkitab kami adalah daerah Iran Irak, maka tidak jauh dia bergeser turun ke bawah sini. Itu sudah dekat daerah mungkin ke dekat Urkastim atau ke perbatasan Jordania ini. Kalau kita lihat perkembangannya, manusia pertama di situ. Karena jarak Adam dan Nuh itu masih belum begitu jauh, paling kurang lebih kalau kita hitung ya, itu paling Adam dengan Nuh itu keturunan-keturunannya itu paling cuman masih 1000 atau 700 tahun lah. Begini yang ngakunya dosen di STT. Hah? Gitu loh.
Begini ngakunya dosen yang di STT ini. Saya hanya tertawa aja. Kalau kamu lihat di Alkitab kami pasal 7 itu bicara tentang udah Nuh. Kalau kamu lihat lagi pasal 6 itu kejahatan manusia. Kamu lihat 7 itu udah Adam. 5 udah Adam. 4 Kain dan Habel. Pertanyaannya begini modelnya dosen STT. Ya iyalah, karena kami kan menceritakan Alkitab kami. Kalau Aristo kan nggak pernah baca Alkitab kami. Itu Alkitab yang mana? Si Sugi aja udah bilang dia sudah khatam Alkitab. Ternyata dia juga belum tahu cara berpikir logika Alkitab. Makanya saya kasih tahu. Saya potong begini. Justru itu, ketika otak saya pakai untuk berdamai dengan Bible, nggak bisa. Karena bukan masalah berdamai. Dalam fakta tidak mungkin Bekicot migrasi dari Irak, itu tidak mungkin. Semua itu mungkin. Dia berjalan di padang pasir yang sangat panas. Ini saya potong. Bekicot tahan. Sementara Bekicot ini binatang yang suka tempat lembab-lembab. Mungkin dia tahan. Cacing, bagaimana mungkin cacing bisa melewati padang pasir sampai ke Indonesia? Inilah kalau orang modal imani saja, logikanya nggak dipakai. Begini, Sugi, sama seperti contohnya kecoak, seperti contohnya binatang-binatang kecil lah, itu bisa kok bermigrasi atau terbang seperti kupu-kupu atau yang lainnya, burung lain terbang jauh, bisa. Pak, Bekicot itu jalan di padang pasir, nggak usah nyampe 1 kilo, ya baru 100 meter udah mati, Pak. Bekicot itu tidak tahan panas, dia itu membutuhkan tempat yang lembab. Cuaca dia berjalan dari padang pasir. Atau Anda mau mengatakan Arab itu dulu lebat gitu? Itu Arab, zamannya Arab. Kalau zaman Nuh, Pak, itu belum ada yang namanya kekeringan dalam arti seperti gunung-gunung karang Arab. Semua masih lembab. Ada. Kalau Bapak lihat, gacor aja ini orang ini. Kalau Bapak lihat seperti contohnya arkeologi yang diperkirakan Laut Tiberau yang diseberangi itu, ikan yang memakan Yunus, ya. Padahal Yunus itu baru abad-abad boleh dikatakan 700 tahun sebelum Masehi atau Yesus. Itu masih lebih dekat dibanding dengan Musa atau Nuh. Di situ aja kalau Yunus dimakan ikan seperti sekarang yang disebut ikan yang bisa seperti ini kita tidak berbicara tentang keajaiban. Ini kita berbicara tentang fakta. Iya. Dengar dulu. Apa-apa keajaiban. Keajaiban. Logika dipakai, Pak. Ini Anda cuma modal imani aja. Pokoknya apa yang dikatakan keajaiban. Otak dipakai. Anda dikasih otak oleh Tuhan, itu digunakan untuk mikir. Bagaimana mungkin cacing migrasi dari Irak ke Indonesia? Masuk akal enggak, Bang Aristo? Cacing migrasi dari Irak? Enggak masuk. Perubahan biologi, Suki. Tahu nggak perubahan biologi? Perubahan antara pulau-pulau dengan musim-musim yang ada. Kamu nggak belajar itu, Sugi. Begitu. Timi sampai ke Indonesia dari Irak. Otak dipakai otak. Artinya perubahan cuaca, perubahan curah hujan, perubahan geologi itu kamu nggak belajar dalam perkembangan Alkitab. Kamu hanya bisa membaca. Bang Aristo, kangguru loncat-loncat gini sampai ke Australia. Gitu. Jadi kalau bicara tentang cuaca, perubahan itu Alkitab kami pelajari. Al-Quran kalian tidak lengkap masalah-masalah perubahan cuaca. Al-Quran kalian tidak lengkap. Kalau Alkitab kami lengkap. Itu kami pelajari itu. Udah Pak, jangan mempermalukan diri lah Pak. Ya. Contoh. Diri dari fakta tidak terjadi. Ya. Di zaman sebelum umur manusia 900 tahun. Di zaman sebelum manusia 900 tahun. Mana ada Al-Quran kalian membahas tentang umur manusia dalam kehidupan? Sekarang kalau kita lihat dari bentuk hewan, kecuali Anda percaya dengan teori Darwin, gajah Afrika
Sama gajah di Jawa, di Sumatera itu beda. Gajah di Afrika telinganya lebih lebar. Kalau memang ini gajah dari satu induk, ya tentunya tidak ada perbedaan dengan gajah yang di Afrika dan gajah yang ada di Indonesia. Kecuali Anda percaya teori Darwin, mengalami evolusi. Anda percaya teori Darwin berarti? Gajah akan karena tinggal di tempat panas, gajah kupingnya ngembang gitu. Berarti kamu nggak belajar dengan sebuah keberadaan sosial lingkungan. Jadi kenapa ada orang Afrika keriting? Kenapa ada orang Australia putih-putih rambutnya kuning-kuning? Itu kamu belajar dulu di dalam pengaruh cuaca. Ada. Berarti kamu percaya ini teori Darwin nih? Percaya? Saya Teori evolusi itu. Darwin. Saya tidak menyebut. Yang saya mau ajari supaya kamu paham perkembangan cuaca, geologi di dalam Alkitab sebagai sejarah di dalam kehidupan manusia. Alkitab Alkitab mana itu? Alkitab mana itu? Alkitab mana? Alkitab mana itu? Lihat nih. Lihat nih ya. Dia akan membela kitabnya mati-matian walaupun itu tidak sesuai dengan logika. Di mana ayat yang mengajari perubahan cuaca itu? Coba di mana? Coba baca itu Sungai Jordan di zaman di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Berapa? Oke, tunggu biar saya kasih tahu sama kamu. Mana? Coba. Bahkan Bang Aristo, kalau kita lihat fakta yang ada sekarang, ya, yang sekarang ada gunung, itu ada binatang-binatang laut, ya, kerang-kerang di gunung itu ada, padahal sekarang jauhnya hampir 100 kilo. Betul. Nah, ini menandakan justru di zamannya Nuh, dunia ini masih dipenuhi dengan apa? Air, ya kan? Bagaimana mungkin Bekicot mau nyelam di air? Fakta loh itu. Ada gunung di tempat saya itu jauhnya dari Rembang itu sekitar 60 kilo. Nah di gunung ini banyak ditemukan kerang-kerang bekas binatang laut. Ya bukit itu ada kerang-kerang binatang laut. Berarti kalau kita kembali ke masa lalu, berarti dunia ini masih banyak dipenuhi air daripada dunia yang sekarang. Berarti daratan dulu lebih sempit. Bagaimana mungkin Bekicot jalan masuk ke dalam air, keluar, nyelam lagi, keluar gitu? Otak dipakai, jangan hanya modal iman doang. Bukan begini. Alhamdulillah Al-Quran tidak mengatakan banjir melanda seluruh bumi, tetapi hanya mengazab kaumnya Nuh. Bagaimana bisa mengajak kaum boleh dengan banjir? PR mana itu yang mengajari Dengan banjir mana? Dengan banjir hanya Nuh sama anak-anaknya hidup. Nggak mungkin bisa orang kalau hanya banjir. Karena kalau orang banjir, semua orang bisa menyelamatkan diri. Gitu Sugi logikanya. Sama seperti orang kebanjiran di Priuk. Orang-orang Priuk bisa kena, orang-orang Priuk juga bisa lari ke tempat lain kalau cuma banjir Sugi. Dosen STT mana datamu? Tapi yang hidup hanya Nuh, anaknya 3 dan mantunya bersama istrinya. Nggak ada dicatat lagi sejak keturunan mereka itu orang ada. Nggak ada. Dosen STT mana? Artinya kami Sugi tidak mempelajarinya. Inilah akibat modal iman doang, nggak mau lihat fakta. Loh, Dosen STT mana datamu? Yang fakta logika kamu Sugi nggak nyambung. Contoh, Nggak nyambung gimana? Buktikan. Coba sekarang kasih saya alasan yang masuk akal. Kalau memang semuanya di zaman Nuh itu mati kecuali yang bersama Nuh, buktikan kepada saya bagaimana ada hewan seperti Bekicot di Indonesia. Itu caranya seperti apa? Coba tunjukkan secara fakta. Waktu Nuh hidup bersama istri dengan 3 anak dan 3 mantunya, manusia tidak ada lagi. Kehidupan binatang itu begitu cepat bertumbuh berkembang biak. Supaya Anda tahu, karena tidak ada satu pun di ayat mana? Di ayat mana? Jangan asumsi. Logikanya lihat. Karena manusia tidak ada lagi. Asumsi nggak diterima.
manusia sejak zaman Nuh nggak ada lagi, hanya mereka berenam atau berdelapan. Bayangkan di seluruh dunia manusia hanya berdelapan, nggak ada di seluruh yang lainnya. Dan menurut itu kitabmu, wah itu bohong. Nah makanya saya kasih tahu sama kamu Dosen supaya STT. kamu membuka Alkitab kami jelas. Orang peradaban Mesir aja sudah ada zaman banjir. Secara ilmiah, secara ilmiah, keturunan Nuh adalah keturunan yang diturunkan tiga ya, lihat nih, tiga bentuk dari keturunan Nuh sampai sekarang kepada manusia ada. Satu, bentuk Afrika, Sem. Dua, bentuk Amerika, Ham, Yafet, bentuk orang-orang Turki, orang-orang Mesir. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Breming, mau tanya sedikit. Orang Eropa, Saya mau tanya Pak Breming orang ini. Afrika sama orang Asia. Tiga keturunannya. Sem, Ham, dan Berapa Yafet. lama surut banjirnya Hitam Pak Breming? Keriting, sipit putih, dan tinggi-tinggi mancung. Itu tiga Injil keturunan. itu berapa lama surutnya kalau memang dia seluruh dunia? Coba kamu sebutkan tahu. di Injil berapa lama? Logika dari 150. Alkitab kami. Hanya dari Pak Breming, berapa lama banjirnya surut? Saya tanya. itu ahli-ahli Alkitab, bahkan ahli-ahli arkeologi yang udah mengetahui sejarah manusia dari zaman Nuh. Itu 10 ilmiah. hari bro. Supaya Anda tahu, itu dicatat secara ilmiah di buku-buku ilmiah juga di Oxford, di perpustakaan Amerika itu ada pencatatan itu. Nggak usah diladeni Ustaz Sugi. Pak, semua udah tahu Pak Breming. Sugi, Bentar ya, Sugi ngomong dia. Oh iya benar ini frame. Breming, saya mau tanya sedikit izin ya Ustadz ya. Ya, Ustadz izin mau tanya Pak Breming. ya silakan. Pak Breming mau silakan. tanya, Ini banjirnya bukan surut lawan berapa saya, lama? Oke Pak Breming, saya Breming. tanya banjirnya surut Sugi berapa udah lama? mulai pintar saya ajarin. Berapa lama surutnya? Yang saya tanya ini mana data perubahan cuaca di Oh Bibel? ya, Mana? tunggu ya, tunggu. Lagi. Ini saya lagi cari. Lagi cari sampai ke berapa tahun? Ya sabarlah. Katanya dosen STT. Emang kalau dosen Pak Breming. STT kalau nggak dipersiapin bisa Berapa dosen lama- cuma berapa lama surutnya itu banjir, Pak? tahu. Dosen Oh, kalau Pak begini Breming. lempar Kalau ke kamu nggak dosen. tahu dosen, Pak Breming, nanti kamu nggak bisa memahami bagaimana ilmu dosen. sebentar. Saya mau tanya Pak Breming. Oh, Pak Breming, berapa lama banjirnya surut di Bible itu? Coba jelaskan. Nggak ada. Mana ada? Ada baca lah. Nah, kalau nggak ada, bagaimana dia mau ngukur itu seluruh dunia? Ada. Ada, itu Nuh kan melepaskan burung-burung ketika itu. Berapa hari dia lepaskan burung? Coba Ada lihat. baca makanya baca. 155 hari. Kurang lebih 3,5 tahun. Hah? Ah ngawur aja kau ini. Di mana itu tercatat itu? Dosen STT model begini lihat. Nah, Bikin dia lepas malu burung aja, itu, Pak. terus Bikin malu burungnya mahasiswamu. kembali ke kapal itu dalam berapa hari? Coba lihat. Itu ada di dalam Bible itu. Kan dia lepaskan burung, terus burung itu kembali lagi dalam berapa hari, Pak? Terus tidak kembali lagi dalam berapa hari, itu menandakan bahwa banjir sudah surut. Masa Pak dosen nggak baca? Saya tunggu sampai Hari burungnya nggak kembali, Pak Breming. apa yang mau diladeni dosen? Pertama Nuh melepaskan burung-burung. Nah, kemudian burung itu kembali. Terus kemudian berapa hari kemudian dilepaskan lagi, burung itu nggak kembali. Nah, berapa lama burung itu dilepas nggak kembali? Baca-baca biar kamu tahu itu ada tuh. Ah, dosen tukang sayur ini mah dosen dari mana? Pak Breming tengah cari data nih. Boleh saya potong dengan soalan yang lain nggak? Boleh. Ya, kan kalau di Kristen itu, di Alkitab itu tertulis berita baik. Ya, berita baik maksudnya cara kita mendekat dengan Tuhan itu dipermudahkan dan yang keadaan yang lebih baik lah maksudnya. Jadi
kan kalau di Islam itu ada 5 waktunya, ada juga puasa-puasa yang harus ya. Jadi itu secara manusia lah itu agak berat sedikit lah kalau 5 waktu harus, lepas itu puasanya harus dituntaskan gitu. Jadi kalau di Kristen itu masanya bebas ya, itu saja pertanyakan apakah ini yang dimaksudkan menyempurnakan Alkitab yang sebelumnya. Nah, itu Iya, saja. pertanyaan balik, ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen, apakah pernah diajarkan oleh Yesus? Kamu tahu nggak Aristo ritual apa yang diajarkan oleh Yesus? Tukang sayur, kamu punya data? Pak. Anda nggak punya ilmu, Pak. Diam, Pak. Ya, Diam dulu, ini Pak. Coba Aristo, framing, tukang sayur. kamu tahu nggak Data mana data? cara ibadah yang diajarkan oleh Yesus? Saya menunggu data perubahan cuaca itu. Jadi kamu cari sampai 359 tahun. Jadi saya jawab dulu pertanyaan temanmu Kristen di atas. Kamu diem, jangan motong. Gitu ya. Sekarang bertanya ritual ibadah di dalam Islam. Pertanyaan saya kepada saudara, di mana? Apakah pernah Yesus mengajarkan ritual ibadah bernyanyi seminggu sekali itu? Ada tidak? Oh, yang seminggu sekali itu kan itu kita merayakan ke-7 hari selesai penciptaan seluruh dunia. Jadi hari berehat itu adalah untuk hari kesyukuran bagi umat Kristen. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, ada tidak pengajaran Yesus ritual ibadah seperti itu? Ada perintah, ada diajarkan Yesus tidak? Kalau Yesus dia hanya belajar kita untuk berdoa, dan kalau yang bilang menyanyi dan juga itu kita contohi daripada Daud yang bernyanyi dan bersorak-sorai begitu. My Sebab brother, dia juga yes. my brother, my question bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Ada tidak, ya? Ada tidak ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen itu diperintahkan atau dicontohkan oleh Yesus? Kalau tidak ada, nanti saya tunjukin bukti ritual ibadah begini. saya. Apa yang kita? Kalau bilang dicontohkan oleh Yesus itu memang tiada. Kamu boleh jelaskan kalau kamu tahu. Saya pun mau tahu juga. Yesus, intisari dari ajaran Yesus datang ke bumi ini adalah Shema Yisrael Adonai Elohinu, dan ritual spiritual kita berhubungan dengan Sang Pencipta itu diajarkan oleh Yesus apa? Beribadah sholat. Seperti apa yang dilakukan oleh umat Islam. Mana diajarin Yesus? Gini. Tukang sayur, saya menunggu selama 359 tahun data perubahan cuaca di dalam biblosmu. Sebelum ada itu kau duduk diam di situ. Aristo, saya mau katakan di Alkitab kami itu tidak ada mengatakan sholat. Perkataan sholat itu tiada. Oke. Sujud ada? Sujud itu ada. Kalau begitu lanjutkan Ustaz Sugi. Saya menyimak Ustaz Sugi. Tapi itu tidak bermaksud sholat. Kalau sujud ya sujud. Kalau kita menghadap kepada yang Maha Kuasa harus sujud. Tapi itu yang bukan ada sholat. kamu tolak, yang tidak ada kamu ikuti. Kamu tadi sudah katakan di dalam Bible tidak ada perintah dan Yesus tidak pernah mengajarkan bernyanyi lalu ibadah setiap hari Minggu. Kamu tadi sudah katakan tidak ada. Sekarang yang ada tertulis bersujud kamu tidak ikuti. Yang tertulis kamu tolak, yang tidak tertulis kamu imani. Ajaran dari siapa itu? Tapi kan sholat itu tidak ada dalam. Kalau sholat itu kan kita kita sambil sujud dan ada baca doa gitu kan. Sholat kalau tidak ada.
Sujud ada. Ya. Sujud ada, tapi kita berdoa. Tapi bukan namanya sholat. Oke, nggak apa-apa. Sholat nggak ada. Ya, mungkin Sujud ada. mungkin agama Islam yang menyempurnakan, jadi namanya sholat ya, gitu ya. Ya nggak usah bawa sholat, karena kamu kan nggak mau pakai kata sholat kan? Dan saya pakai. Oh, oke. Yesus bersujud ada. Ya ada. Yesus berpuasa ada. Ya ada. Yesus bersunat ada. Ada. Oke. Yesus makan babi ada. Nggak tahu aku. Tapi semua itu Jawab nih. Iya, jawab pertanyaan saya. Kamu jawab biar Kalau- jelas. Yesus sujud. Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Yesus sujud ada. ada. Yesus berpuasa ada. Ada. Yesus bersunat ada. Ada. Yesus makan babi ada nggak? Makan itu babi enggak ada. Nah, nggak ada. Oke. Yesus bernyanyi hari Minggu ada? Tiada. Ada. Tukang sayur, datamu perubahan cuaca sebagai yang ngaku-ngaku ke setiap komal-komal sebagai dosen teologi, mana datamu? Jadi pertanyaan saya tadi, apakah yang 5 waktu dan juga ini adalah yang terbaik untuk kita menghadap Tuhan, yang terbaru, agama yang terbaru ini? Oh, ya udah. Kalau Yesus sujud ada, Yesus zakat ada, Yesus bersunat ada, pertanyaan kenapa kamu tidak mau ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Yesus? Yesus makan babi tidak ada, Yesus nggak makan babi juga. Yesus apa? Makanya jangan dipotong. Yesus makan babi tidak ada, Yesus bernyanyi hari Minggu tidak ada, Yesus dibaptis tidak ada, ya kan? Oke, yang dibaptis ada. Yesus dibaptis ada. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus pernah baptis Iya. siapa? Dia tidak pernah baptis siapa-siapa. Jadi ajaran baptis ajaran Yohanes berarti. Tapi dia nurut karena dia tahu itu adalah yang Ya, telah jangan- diturunkan daripada sejak sebelum dia hadir, itu sudah diterapkan dan dia sudah tahu. Ya, sekarang bernyanyi hari Minggu tidak ada. Makan babi tidak ada. Tidak berzakat tidak ada. Tidak bersunat tidak ada. Yesus bersunat ada. Yesus sujud ada. Yesus zakat ada. Yesus berpuasa ada. Siapa yang mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari? Umat Islam. Maksud umat Islam ya? Ya iya. Tapi kenapa? Oh iya kah? Oh, tapi dalam Injil tidak bernubuat bahwa adanya ajaran yang baru, malah menolak kepada siapa yang pembawa ajaran yang baru itu. Yang Dan mana itu adalah, maksudnya kalau ada yang membawa ajaran yang baru, walaupun itu malaikat, kamu hati-hati dikatakan. Ya, sekarang Karena Itu kata tidak Paulus, tidak kata tidak Paulus itu pengajaran Paulus itu. iya, Itu iya, Paulus itu yang dimaksud itu. ya makanya sekarang saya tanya sama kamu, saya nggak mau berdebat karena ya ya, saya tanya, Yesus berzakat ada? berzakat. Oke, mungkin Berzakat zakat apa ada. maksudnya? Oke, berpuasa ada? Berpuasa ada. Nah. Yesus sunat ada? Ada. Yesus sujud ada? Ada. Yesus makan babi ada? Tidak dinyatakan dalam Alkitab. Ya. Ada atau tidak? Bermakna kalau tiada dinyatakan, bermakna tiada. Ada atau tidak? Itu pertanyaan saya. Tiada. Tidak ada. Yesus bernyanyi, ibadah bernyanyi hari Minggu, ada tidak? Yesus sujud ke Ka'bah? Ada. Ya,
Mana? Kabat ya. Oke, besarkan Bunda, besarkan. Di sini, Eh? besarkan gambar saya, besarkan. Besarkan. Mana? Nah, ini dosnya. Saya mau Bunda besarkan. Alkitab. Iya, dibesarkan, tapi tunjukin dulu. Oke. Ada sujud ke Ka'bah ada. Alkitab terbitan 1949. Apa tulisannya? Dalam Sebentar dulu. Di framing. Apa tulisannya? kurang jelas, bro. Mau kurang jelas. Apa tulisannya? Baca dong, framing. Kebalik, Hah? Ini terbalik. balik aja caranya. Kameranya kan dari sini, terbalik. Oh, sebentar. Apa tulisannya? Nggak ada gambar. Kamera diputar, Hah? dibalik. Buka dulu kamera depannya, Aristo. Buka dulu. Oh, Nah, apa tulisannya? Apa nih? Apa tulisannya itu? Mundur dikit, bro. Ka'bah. baca dulu, Aristo. Baca, Aristo. Ini apa tulisannya? Ka'bah bukan? Ka'bah. Baca dulu biar kamu tahu Ka'bah apa itu. Ada nggak masjid Al-Haram di situ? Maka Yesus apa tuh? Iya, satu maka Yesus Mundur dikit. keluar, Yesus keluar. Balik geser sedikit dari Ka'bah. Dari Ka'bah apa tuh? Murid. Bang Aristo. Ya dulu kurang terang. Ka'bah apa itu, Aristo? Ka'bah apa? Lantas muridnya datang, Aristo. sama Tuhan, buat tunjuk sama dia segala gedung-gedung Ka'bah. Ada Ka'bah enggak? Ada dua kali disebut Ka'bah. Iya, Ka'bah Arab apa Ka'bah Israel? Oh, Ka'bah. Sejak Ka'bah Arab apa Ka'bah Israel? Bible tahun berapa itu? Bible tahun berapa? putar-putar nih. Ini Bible, Injil. Iya, Aristo. Ada nggak di situ Ka'bah Arab? Terima kasih. Wow. Terima kasih. Kiblat Jangan itu sakit. Pak Preming, kiblat itu di Al-Qur'an dijelaskan wa kulli ummatin wijhatun. Jadi setiap umat itu ada arah kiblatnya. Contoh untuk Bani Israel dia sudah ada kiblatnya tersendiri. Makanya Rasulullah SAW itu pernah sholat menghadap kiblatnya Baitul Maqdis. Ini Baitul Dan Maqdis. itu pernah menjadi kiblat kalangan Bani Israel. Tidak ada masalah di situ. Berarti kalian berkiblat ke Baitul Maqdis aja. Loh, kok nyuruh? Kan Rasul yang berkiblat ke sono. Kau punya data perubahan cuaca di Bible, saya tunggu 350 tahun. Kau minta Ayo. langsung saya. Kalau Nabi kalian berkiblat ke 359 tahun. berarti kalian harus berkiblat ke sana, Alif. Ikutilah Nabi kalian. Ini Bible. Ya, awalnya Rasulullah itu sholat kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, tapi karena beliau rindu arah akan kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di situ ada ayatnya. Qad narallahu taqalluba wajhaka fis sama. Allah melihat Kamu Rasulullah itu. aja kamu. Capek saya kalau udah ngomong sama Preming gak ada isi. Framing, datamu Ali, perubahan cuaca di Bible. mana ada Ka'bah dibangun oleh Abraham? Saya sudah membuktikan Yesus Kristus sholat di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah Israel atau Ka'bah Arab? Mana ada Ka'bah itu cuma satu-satunya di dunia, cuma ada di Mekah.
Yes. Berarti Yesus sholat ke Arab. Bibelmu bicara, Bibelmu yang bicara. Makanya baca yang cerdas, Arifin. Baca di situ kabarnya di mana? Itu di Israel. Kamu bilang kok di Arab? Mana data ada Ka'bah di Israel? Dosen tukang sayur, dosen di sini. Ya. Tapi untuk di sini saya setuju kalau Yesus dikatakan sholat menghadap Ka'bah, di situ masuk kiblatnya itu di Baitul Maqdis. Bagaimana kiblatnya orang Israel? Dengar itu Risto, Versi itu saya ahli setuju. cerdas. Maksudnya ke sana. Nah, karena apa? Untuk Bani Israel sendiri itu sudah punya kiblatnya. Makanya Rasulullah SAW di awal-awal sholat menghadap Baitul Maqdis, sehingga ada turun ayat Al-Quran di Al-Baqarah 144, di situ dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah melihat bahwa di situ Rasulullah itu berharap sholatnya itu menghadap Ka'bah Masjidil Haram, karena dia saat itu sholat masih mengikuti arah kiblat umat terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. Sehingga apa, di situ dia berharap sholat menghadap kiblatnya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya setelah turun ayat itu adalah lalu Allah memalingkan itu waktu asar. Allah langsung menyuruh menghadap kiblatnya Masjidil Haram. Makanya Rasulullah disebut ya imam al-kiblataini, wahai imam pemimpin dua kiblat. Maksudnya apa? Dia menghadap Baitul Maqdis, dia juga menghadap Masjidil Haram. Jadi karena itu versi terjemahan, maksudnya dia menghadap kiblat, di situ dia dikatakan Ka'bah. Alif, Ya. gini. gitu. Kalau nabi kamu Fleming berkiblat, bentar dulu. Datamu perubahan cuaca mana? Ntar saya kasih. Mana? 359 tahun saya nunggu nih. Iya, nanti setelah kamu menjelma jadi manusia baru saya kasih. Mampus saja itu mah. Jadi begini, Bentar, Alif, kalau nabi kamu ya berkiblat tadinya ke Baitul Maqdis, yaitu ke Bait Allah di Israel, Tidak usah banyak cerita. mengapa kamu sekarang berkiblat ke Arab? Alif, Itu sujud di Ka'bah ini ada di Lalu Bible. kamu- Mau apa? lalu kamu jawab tadi karena Abraham membangun Bait Allah. Abraham membangun Bait Allah itu di zaman siapa? Hah? Kamu tahu nggak Jadi zaman? zaman Abraham, masa di zaman Adam gimana sih? Orang Nabi Abraham sendiri yang membangun, kok koplak bener Pak Premi ini. Sekarang Saya begini. tadi bacakan ayatnya. Lalu bagaimana pala nuwalliyannaka kiblatan tardoha, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yaitu kiblat ke Masjidil Haram, di mana di situ sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa bahwa minta diutus dari keturunannya seorang rasul yang akan membersihkan tempat ini dari kemusyrikan, wa arina manasikana, dan ditunjukkanlah syariat ibadah kami di situ. Begitu Pak Preming. Lah kalau Anda nggak punya kiblat, Dengarin, Alif. Gini, ibadah Alif. seenaknya, tuntunannya nggak ada, karena kamu bukan mau. Dengarin dulu, Alif. Waduh, Gini, Alif. Kores open mic. Ya, Alif. silakan Bang Adesto. Apa tuh? Ini Panjang sedekahmu. Waduh, sedekah. Aku dulu sekarang. Sebentar dulu, sebentar. Masih banyak yang mau saya. Ini apa? Yesus puasa. Puasa 40 hari 40 malam. Aristo. Sebentar. Puasa bukan 30 hari. Dari mana kalian ngadi-ngadi puasa 30 hari? Itu pun puasanya mulai dari jam Yang apa? penting
Mungkin di Israel bulannya 40 kali ini revolusinya mengelilingi bumi gitu kali, makanya 40 dia. mungkin. Tapi Alkitab Alif, aku mau meneruskan si Alif dulu ini, jangan kalian ganggu dulu. Ya udah, framing kiblatnya